Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi tentang grup siklik ya hari ini. Pada pertemuan terakhir, yaitu pada saat membahas subgroup. Nah, saya sudah memberikan pengantar untuk masuk ke grup siklik ya, mulai dari subgroup yang di-generate oleh satu unsur ya. Nah, kemudian definisi tentang grup siklik ya. Masih ingat apa itu yang disebut grup siklik di bagian akhir kuliah kita pekan lalu? Suatu grup G disebut grup siklik jika berarti kalau ada A ya toh, di G, sehingga setiap unsur di G dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari A gitu ya. Nah itu berarti A itu disebut dengan pembangun atau generator ya istilahnya ya, generate by A ya. Saya review sejenak hasil terakhir kemarin ya untuk grup siklik. Kemarin pengertian pertama grup siklik yaitu grup yang dibangun oleh satu unsur. Itu kalau saya punya A itu unsur di G, semua perpangkatan dari A, pangkatnya bulat, kita himpun, yang kita simboli ini ya. Nah, ada kurung siku di tengahnya A. Ini H ini dikatakan subgrup siklis yang dibangun oleh A. A itu pembangun dari H. Nah, G itu kan dapat dipandang sebagai subgrup atas dirinya sendiri ya. Jadi kalau G subgrup atas dirinya sendiri juga merupakan grup siklis ya, maka G itu juga merupakan grup siklis ya. Jadi akhirnya ya kita ganti aja H itu dengan G ya. Jadi kalau G dapat dinyatakan sebagai begini ya berarti G-nya adalah grup siklis gitu ya. Jadi itu mudah saya kira ya. Jadi kalau G itu dapat dibangun oleh satu unsur, nah maka G itu disebut grup siklis yang dibangun oleh A gitu ya. Oke, contoh yang paling populer ya yang ada familiar Z ya. Nah, Z itu dibangun oleh berapa? Satu ya. Karena X di Z selalu dapat dinyatakan oleh X kali satu ya toh. Nah, kalau aditif kan pangkat itu kita tulis sebagai kali di depan ya. Nah, selain satu ada lagi pembangunnya min 1 ya toh. Karena X dapat ditulis sebagai negatif X kali negatif 1 ya. Nah, berarti negatif 1 dipangkatkan negatif X akan hasil X untuk semua X di Z. Nah, selain 1, min 1 ada lagi? Nah, ya. Nanti Anda bisa nunjukkan tidak ada. Andaikan ada, nanti kontradiksinya dengan apa? Ya, nanti 1 itu tidak dapat ditulis sebagai itu ya. Andaikan kita punya A, gitu ya. A itu tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan min 1. Andaikan A itu sebagai pembangun dari Z. Gitu ya, kalau andaikan A itu tidak sama dengan 1, tidak sama dengan min 1, terus kita andaikan dia pembangun Z. Nah, kontradisinya dengan apa? 1 itu kan anggota Z. Berarti 1 harus dapat ditulis K kali A. Nah, K kali A sama dengan 1, berarti A kan pembagi 1. Nah, pembagi 1 itu nggak ada lagi selain 1 dan min 1 ya, itu di situ. Nah, jadi ini berarti kita sudah menunjukkan bahwa pembangun dari Z cuma ada 2 ya. 1 atau min 1. Nah, ini berarti permasalahan kedua selain kita mendeteksi apakah suatu grup itu siklik atau tidak. Yang kedua juga mencari semua pembangunnya ya. Di sini Z kalau ditanya, oke Z grup siklik karena dapat digenerate oleh 1. Coba cari pembangun yang lain lagi. Semuanya gitu ya. Nah, ternyata cuma ada 1 dan min 1 ya. Selain itu enggak ada lagi. Nah, itu contoh yang pertama ya. Jadi di sini nah, contoh yang pertama adalah Z ya. Z itu adalah grup siklik yang dibangun oleh 1 atau min 1 ya. Nah, yang populer lagi adalah kalau Z ini grup siklik tak hingga ya, karena banyaknya anggota tak hingga ya.
Kemudian kalau yang hingga kita bisa ngambil contoh Zn dengan operasi tambah atau aditif ya. Zn. Ya, ilustrasi misalkan kita punya Z6 ya. Nah, Z6. Z6 itu anggotanya ya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah grup siklik. Ya paling tidak kita kalau mau mengatakan grup siklik, kita bisa menunjuk salah satu ya. Yang paling gampang ini adalah satu, ya toh? Karena, nah, ya kalau hingga boleh kita cari satu-satu gitu ya. Contohnya 0, 0 itu bisa ditulis sebagai 0 kali 1 ya. 1 ya 1 sendiri ya. 1. Kemudian 2 dapat saya tulis sebagai 2 kali 1. 3 dapat tulis sebagai 3 kali 1. 4 dapat tulis sebagai 4 kali 1. Dan 5 juga demikian ya. Jadi di sini Z6 nah dapat di-generate oleh 1, berarti Z6 saya tulis sebagai ini ya. Nah, 1 adalah salah satu pembangunnya. Jadi kalau kita menunjukkan dia siklik atau tidak, cukup ya, kalau menunjuk siklik ya cukup menunjuk 1. Nah, pertanyaan berikutnya seperti saya tadi. Coba cari pembangun yang lain semuanya. Kalau ini bisa dicobai satu-satu ya toh? Nah, jadi kalau kita lihat, nah tadi ya, kalau kita mengenerate ya, kalau digenerate oleh 0, itu hanya 0 saja atau isinya? Ya. Kemudian digenerate oleh 1 tadi sudah, ini hasilnya adalah Z6 ya, kalau kita lihat. Nah, kemudian kalau digenerate oleh 2, 2 itu cuma 0, 2, 4 ya. Berarti ini kan nggak sama dengan Z6 ya. Ini nggak sama. Ini juga tadi nggak sama. Nah, digenerate oleh 3 ya 0, 3. Ini juga tidak sama dengan Z6. Digenerate oleh 4 apa? 0, 4, terus 2. Betul ya? Benar? Iya kan? Maksud 2-nya nggak masuk ya? Masuk. Kan 4 tambah 4, 2 toh? Yang digenerate oleh 5, kalau kita hitung 0, 5, 4 ya. 4 tambah 5, 3, tambah 5 lagi, 2, 1 ya. Ini sama dengan Z6. Nah, berarti di sini pembangun lain selain 1 adalah 5 ya. 5. Nah, berarti pembangun dari Z6 adalah 1 atau 5. Kalau Z7 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pembangunnya apa saja? Nah, selain 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, nanti coba satu-satu ya. Temu. Nah, ini yang menarik adalah, coba lihat ya. Di sini untuk Z6, 1 pembangun, 5 pembangun. Apa hubungannya 1 dengan 5? Hah? 1 dengan 5 korelatif 5. Hah? Saling inverse. Ini tadi juga ada kaitannya dengan Z tadi. 1 dan -1. Gitu? Itu juga inverse-nya. Berarti
kesimpulan pertama yang kita punya. Bisa nggak buktikan secara umum? Kalau A itu pembangun, maka A inverse juga pembangun. Ya. Satu, ya. Kesimpulannya nanti silakan dicoba. Kemudian yang kedua, kalau ditanya semuanya, di sini 1, 5. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kaitannya pembangun dengan, nah di sini, nah sekarang dikaitkan dengan 6, ya kan? Nah, di Z6 ternyata pembangunnya 1, 5. Di Z7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ya. Nah, itu. Apa kesimpulan sementara Anda? Di Zn kira-kira ya. Kalau di Zn, pembangunnya apa? Relatif prima dengan N. Jadi ya, bisa membuktikan? Nah, jadi di sini khusus untuk Zn. Jadi kalau saya punya apa? Kelas A itu adalah anggota dari Zn. Ya. Ya. Di sini Zn itu akan dibangun oleh A jika dan hanya jika A dan N relatif prima. Nah, ini ya, dari contoh itu. Dari contoh kita duga, kemudian dibuktikan. Anda sudah mencoba membuktikan? Ayo silakan. Nah, kalau ini ke kanan, berarti kita punya Zn dibangun oleh A. Kan kita tunjukkan A dan N relatif prima. Jadi bukti yang ke kanan, misalkan Zn dibangun oleh A. Yang akan ditunjukkan A dan N relatif prima. Nah, salah satu tools untuk membuktikan relatif prima, kita bisa menggunakan teorema Besut. Ya. Khusus kalau GCD 1 itu jika dan hanya jika ya, betul ya. Nah, kalau tidak satu, teorema Besut itu hanya berlaku satu arah ya. Jadi kalau GCD dari A dan B itu sama dengan C gitu ya. Berarti C dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari A dan B ya, itu teorema Besut. Tapi kalau C-nya 1, relatif prima itu akan berlaku jika dan hanya jika ya. Nah, jadi A dan B relatif prima jika hanya jika 1 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier ya. Masih ingatnya itu di kuliah teori bilangan ya. Kan belum lama toh. Baru semester lalu ya. Sebelumnya lagi ya, sebelumnya lagi. 2 semester yang lalu ya. Nah, belum ada setahun. Ya. Nah, kita akan menggunakan itu untuk buktikan ini. Berarti apakah kita bisa menyatakan 1 sebagai kombinasi linear dari A dan N gitu ya. Nah, itu. Pakai itu. Nah, di sini A itu membangun Zn, padahal 1 itu anggota Zn kan ya. Nah, 1 itu anggota Zn. Nah, karena A ini membangun Zn, berarti 1 dapat ditulis sebagai perpangkatan dari A. Nah, ini karena aditif, perpangkatan itu berarti perkalian, gitu. Berarti kita dapat tulis, nah, 1 itu sama dengan misalnya K kali A, gini kan? Untuk suatu nah gitu ya. Sampai situ itu berarti kita menggunakan fakta bahwa A ini membangun Zn ya. Tuh. Nah, dari sini bisa kita jabarkan. Berarti 1 itu sama dengan ini kan kalau perkalian kan bisa begini ya. Nah, kapan 2 kelas sama? Masih ingat di modulo ya. Modulo. Jadi kelas A sama dengan kelas B. Coba kembali ke definisi modulo. Kapan A dan B berelasi modulo N gitu ya. Kalau
selisihnya kelipatan N ya. Berarti di sini selisih 1 dan KA ya toh. Nah, jadi akan dibagi N. Jadi kesimpulan kita N akan membagi 1 dikurangi KA. Paham ya sampai situ ya? Itu berarti menggunakan definisi modul ya. Di sini makanya kemarin saya review sejenak ya untuk bilangan bulat banyak dipakai ya di grup ya. Nah, karena N membagi 1 min KA, berarti kita bisa dapat tuliskan 1 min KA itu sama dengan misalnya Ln ya, untuk suatu L di Z ya. Nah, jadi 1 akan sama dengan atau tambah ya. Sama dengan KA ditambah Ln ya. Jadi 1 merupakan kombinasi linear dari A dan N. Kesimpulannya A dan N relatif prima. Nah, oke ya. Kemudian yang sebaliknya, misalkan kita punya A dan N relatif prima. Nah, akan ditunjukkan bahwa A membangun Zn. Zn sama dengan dibangun oleh A. Berarti kalau dari sini, kalau saya ambil sebarang unsur di Zn, nanti harus dapat dinyatakan suatu bilangan bulat dikalikan dengan A gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan fakta ini dulu bahwa A dan N relatif prima, berarti saya dapat tuliskan 1 itu sama dengan misalnya P dikalikan A ditambah Q dikalikan N ya, untuk suatu P dan Q di Z. Nah, ini kita gunakan teorem Besut ya, sebaliknya ya. Nah, sekarang mau ditunjukkan ini, berarti ambil sembarang unsur di Zn ya. Saya ambil misalnya kelas X anggota Zn sebarang. Nah, kita gunakan ini. X itu dapat ditulis sebagai 1 kali X, benar ya? Nah, atau X kali 1 di depan aja lah, berenak. Nanti biar pengaliannya, X kali 1 di belakang, akan sama dengan X, satunya saya ganti, WA ditambah QN. Atau X akan sama dengan XPA ditambah XQN, ya, begitu ya. Nah, jadi kelas X akan sama dengan kelas ini semuanya. Ya. Berarti akan sama dengan kelas XPA ditambah kelas XQN. Nah. Yang ini apa ini? Kelipatan N kan? Kelipatan N berarti kelasnya apa? 0, ya? Bilangan kelipatan N. Nah, yang depan saya tulis X, saya kalikan XP, bilangan bulat, saya kalikan kelasnya A, yang belakang 0. Ya, berarti hasilnya adalah XP kelas A, ya. Nah, berarti kelas X dapat saya nyatakan suatu bilangan bulat kali kelas A. Jadi kelas A akan membangun Zn. Sembarang unsur di Zn dapat dinyatakan sebagai ini ya. Nah, selesai. Jadi Zn. Nah ya. Nah dari sini berarti kalau kita sudah punya sifat ini tuntas sudah ya. Diberikan Zn apa saja untuk n sembarang, kita selalu bisa mencari semua pembangunnya ya. Nah pokoknya semua yang relatif prima dengan n. Ditanya Z1000, Anda harus bisa mencari pembangunnya gitu ya. Nggak perlu cobain satu-satu kan ya. Ya cari aja semua bilangan
yang kurang dari 1000 gitu ya, yang relatif prima dengan 1000. Kemarin kan ada caranya ya, waktu di kuis sebelumnya itu mencari bilangan. Ya semua bilangan yang faktor primanya tidak sama dengan faktor prima dari 1000 ya. Nah, 1000 itu faktor primanya cuma apa? 2 dan 5 ya. Nah, 2 dan 5 kan. Nah, berarti semua bilangan kurang dari 1000, kelasnya kalau diambil, yang tidak habis dibagi 2 dan 5. Nah, itu semua kan. Oke, jadi Zn di sini termasuk contoh kedua dari grup siklik. Nah, dan kita juga sudah bisa mencari semua pembangunnya. Yang familiar lagi, ini adalah mungkin Anda sudah kenal UN ya. Kenapa kok Pak Heri milih yang komutatif ya? Zn komutatif. Kok nggak nyobai yang tidak komutatif gitu ya? Kenapa? Kalau siklik pasti komutatif. Paham? Ya, paham ya? Paham sifat itu? Kalau komutatif belum tentu siklik. Berarti kalau tidak komutatif pasti tidak siklik. Paham? Nanti Anda bisa buktikan karena perpangkatan itu ya. Ya, kalau X dapat dinyatakan sebagai A pangkat, Y-nya sebagai A pangkat, berarti XY A pangkat ditambah, nanti akan sama dengan YX lah. Nah, jadi kalau siklik pasti komutatif. Nah, nanti ada contoh yang komutatif belum tentu siklik. Nah, kita coba di UN ini ya. Nah, jadi untuk mencari contoh grup siklik jangan cari yang tidak komutatif karena kita mudah membuktikan ya, karena kalau siklik pasti komutatif, kalau tidak komutatif pasti tidak siklik ya, konversinya kontraposisinya ya. Nah, makanya kalau kita cobai yang komutatif saja belum tentu. Nah, sekarang kalau UN ya, kita coba UN. Ya, mulai U6 aja lah yang agak banyak ya. Kalau U2 terlalu sedikit. U6 anggotanya apa saja? 1, 5 ya. Cuma 1 dan 5 ya. Ini siklik apa enggak? Siklik, dibangun oleh 5 ya. Ya, lihat. Ini kali ini betul-betul pangkat ya, karena perkalian ya, ini perkalian modulo 6 ya. Berarti kalau kita lihat hanya 1 itu isinya cuma 1 saja ya. Ya 1 kali 1 ya 1 saja ya. Nah, kalau dibangun oleh 5, nah itu kan 5 pangkat 0 itu 1, 5 pangkat 1 5 nih ya. 5 pangkat 2 kembali ke 1 lagi ya. Ya ini. Berarti di sini U6 dibangun oleh 5. Ya. U7 isinya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang pertanyaannya, siklik enggak kira-kira? Coba aja. Apa ini? Coba dari 1, isinya cuma 1 saja. 2, 1, 2, 4, terus 4 kali 2, 1 ya. Berarti 1 kembali lagi ini kan ya? Ya, ini. Enggak sama dengan U7 kan? Nah, berarti 2 bukan pembangun kan ya? Di sini 3. 1, 3, berapa? 3 kali 3, 9, 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 4. Betul ya? 4 kali 3, 5. 5 kali 3, 1 ya. Nah, ini kalau semua sama dengan U7 kan?
Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa U7 siklik. Tetapi kalau kita ingin mencari semua pembangunnya, ya dicoba semua kan? Ya. 4. 4 kali 4. 4 kali 4 dulu ya. 4 kali 4, 16, 2. Terus berapa? 2 kali 4? 1. Ya, tidak sama dengan U7. 5. 1, 5. 5 kali 5, 25, berarti 4. 4 kali 5, 26 ya. 6 kali 5, 30, berarti 2. 3 ya. 3 kali 5, 1 ya. Ini U7. Terakhir 6. 1, 6. 6 kali 6. 6 kali 6 berapa? 1. Terus habis ya? Nah, ini tidak sama. Nah, jadi pembangunnya di sini cuma 3 dan 5. Coba cek ini. 3 dan 5 kan saling invest, kan? Ya. Jadi sini sebenarnya kalau 3 kita sudah menyimpulkan pembangun, investnya 3 pasti pembangun. Jadi 5 sebenarnya nggak perlu kita cek kalau kita sudah tahu ya. Ya, tinggal dicek yang lain ya. Nah, nanti ini ada gunanya. Oke, sampai di sini masih siklik ya. U6 siklik, U7 siklik. Sekarang coba U8. Jangan, Anda berani menyimpulkan UN itu siklik sampai di sini? Kalau Peri belum berani. Ya, harus agak banyak nyobanya. UN secara umum siklik. Sekarang kita U8. U8 isinya 1, 3, 5, 7. Ya, betul ya? Nah, sekarang coba yang dibangun oleh 1 hanya 1 saja. Dibangun oleh 3, 1, 3, 3 kali 3, 1. Bangun oleh 5, 1, 5, 5 kali 5, 1 ya. 5 kali 5 itu kan 25, 1. Nah, 7, 1, 7, 7 kali 7, ya 49 itu 1. Ah, tuh. Ya, berarti U8 ya kan itu ya. Nah, jadi dari sini sudah sampai U8 aja dah menemukan yang tidak siklik. Jadi untuk UN tidak semua ya. Jadi hanya N tertentu saja ya. Nanti bisa ditelusuri jauh ya. Jadi di UN sini sebagai fakta, UN itu adalah siklik untuk sebagian N ya. Nanti Anda bisa cari ya. N tertentu yang mana. Ini menarik kalau UN ini ada yang siklik ada yang tidak ya. Itu menarik ya. Nanti akan ada yang sebagai contoh siklik, sebagai contoh bukan siklik ya di situ. Tapi kalau Z dan ZN semuanya siklik ya. Nah, ini adalah contoh yang nanti akan kita pakai juga dalam pengembangan mencari apa istilahnya pembangun yang lain. Ada kaitannya dengan ini ya, selain apa ya? Selain hubungan antara unsur dan investnya, nanti juga ada kaitannya nanti antara 3 dan 5 ya. Nah itu 3 dan 5 selain berhubungan saling invest,
Apalagi hubungan yang lain, lihat. 5 itu dapat dinyatakan sebagai 3 pangkat. Ya, di sini. Ya, karena ini sama-sama membangun, mesti yang satu bang ya. Nah, 3 pangkat berapa 5 itu? 3 pangkat 5, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pangkat 5. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini nanti akan kita coba selidiki lebih jauh. Ya, coba lihat ya. Jadi di sini kalau kita sudah punya ini satu pembangun, yaitu bahwa U7 itu sama dengan 3, berarti dari sini kita bisa peroleh pembangun yang lain. 5 itu adalah 3 pangkat 5 juga ya. Nah, pangkatnya ini yang kita lihat. Yang lainnya, nah 1 itu kan 3 pangkat 0, 2 itu bisa peroleh 3 pangkat 2 itu 3 pangkat 2. Kemudian 3 sendiri ada 3 pangkat 1. 4 itu adalah 3 pangkat 1, 2, 3, 4. Kemudian 6 itu adalah 3 pangkat 1, 2, 3. Nah, jadi ini identifikasinya mirip dengan sewaktu kita mengidentifikasi Zn tadi. Zn tadi pembangunnya adalah semua yang relatif prima dengan N. Kenapa? Karena A itu adalah 1 kali A, betul ya? Nah, berarti 1 itu sebagai pembangun yang lain adalah 1 kali A. A-nya relatif prima dengan N. Nah, ini juga gitu. U7 dibangun oleh 3. Pembangun yang lain adalah 3 pangkat A, pangkat sesuatu. Pangkatnya apa? Yang relatif prima dengan bukan 6. Ordernya kan 6 grupnya, ya toh? Tadi Zn karena N ordernya N. Gitu? Nah, di sini mau kita bawa ke grup secara umum. U7 itu ordernya 6, loh ya. Nah, jadi di sini lo coba lihat 0 kan tidak relatif prima dengan 6, 2 tidak, ya toh? 4 tidak, 3 tidak relatif prima ini, loh ya. Nah, ini nanti akan kesimpulan sementara itu nanti juga akan bisa kita tuh sebagai generalisasi dari hasil dari Zn, ya. Nah, itu ya. Jadi di sini nanti hasil yang penyidikan ini adalah gunanya dari UN kasus UN ini kita kaitkan dengan Zn tadi diperumum ya. Jadi kita lihat ini ya, nah. Ini sudah pensiun. Jadi ingat tadi Zn itu dibangun oleh mula-mula 1, jelas. Kemudian Zn itu dibangun oleh A. Nah, syarat A-nya adalah A dan N relatif prima, betul ya? Padahal A sendiri itu sebenarnya bisa ditulis sebagai A kali 1, betul ya? Nah, berarti di sini soal apa? 1 sebagai pembangun, pembangun yang lain adalah perpangkatan dari 1. Ya. Nah, jadi di sini nanti kalau mau kita perumum ini, kalau G itu dibangun oleh A, nah, maka G nanti harus dibangun oleh A pangkat K, ya. Nah, K ini apa? K itu nanti harus relatif prima dengan ordernya G, gitu ya. Oh, itu. Nanti berarti syaratnya K dan order G harus, loh ini kan, ini memperumum ini kan. Oh, itu. Memperumum. Nah, jadi nanti kalau ini dibuktikan sebagai teorema, ini sebagai akibat, gitu ya cara kedudukan ya. Jadi kalau kita sedang belajar, kalau ini kita peroleh dulu ke sini namanya proses generalisasi, memperumum. Tapi kalau ini kita buktikan dulu, ini nanti sebagai akibat. Ya kan akibat tinggal, oh ternyata Zn kan ordernya N loh, ya kan? Loh, ya toh? Nah, ini perpangkatan jadi kali. Nah, itu kan ya. Nah, itu. Nah, tambah itu ya. Ini
nanti akan kita baca sedikit lebih jauh. Kita nanti berarti sampai di sini hasilnya. Jadi hasil yang dari Zn tadi harus kita pakai untuk mengidentifikasi grup secara umum. Jadi nanti kalau suatu grup siklik ketemu salah satu pembangunnya, yang lain nggak perlu diceki satu-satu. Nah, cukup perpangkatan dari pembangunan itu dengan pangkat itu sebagai order, ya, pangkatnya itu adalah yang relatif prima dengan order grupnya, gitu ya. Nah itu. Nah ini berarti nanti permasalahan grup siklik jadi selesai. Jadi kita sudah bisa mencari. Jadi kalau salah satu pembangunnya ketemu, pembangun yang lain ketemu juga, gitu ya. Nggak perlu dicobai satu-satu, gitu ya. Gitu. Nah, oke, kita nanti akan ke sana. Tapi sebelum ke sana kita beberapa sifat dasarnya dulu sebagai prasyarat ya. Karena sifat itu membuktikan itu perlu beberapa ya. Oke, sifat paling mendasar pertama adalah ini ya. Karena kalau kita punya grup siklik itu adalah mesti dalam bentuk pangkat unsurnya. Pertama kita identifikasi kapan perpangkatan itu sama. Kalau di Z ya, kalau pangkatnya beda, pangkat itu pengali ya kalau di Z ya. Nah, kalau pengalinya berbeda, pasti hasilnya beda, betul ya? Ya, betul ya. Masih 1 kali X kita bandingkan dengan 1 kali Y, kalau di Z ya. Nah, jadi kalau X dan Y-nya sama, ya hasilnya sama. Kalau X dan Y-nya beda, hasilnya beda, yaitu ya. Berarti di situ berarti A pangkat I dengan A pangkat J itu sama jika I dan J sama. Nah, itu karena kita punya grup Z-nya itu adalah tak hingga, ya. Order unsurnya adalah tak hingga, order satunya kan tak hingga di sana. Tapi bandingkan dengan Zn. Ya Zn ya tadi yang misalnya Z6. Z6 tadi dibangun oleh 1 atau 5, ya toh? Nah, kita lihat 5 pangkat saja. Nah, ada kemungkinan pangkatnya beda, hasilnya sama, betul ya? Sebagai contoh, 5 kalau dikalikan 2 itu berapa? 10. 10 itu berarti 4. Dan nanti 5 kali 8 juga hasilnya 4, betul? Nah, padahal 2 dan 8 tidak sama. Oh ya. Nah, tuh. Berarti, tapi kita bisa menghubungkan 2 dan 8, ya toh? Nah, di Z6 ya. Di Z6 tadi ya, 5 kali 2, 5 kali 2 itu sama dengan 8 kali 5, betul ya? Ini di Z6. Nah, ini menunjukkan bahwa pangkatnya beda, hasilnya sama. Tetapi kita nanti akan menyelidiki hubungan 2 dan 8. Ya. Apa hubungan bilangan 2 dan 8? Nah, kongruen modulo 6. Modulo ini ya. Nah, ya. Nah, itu nanti sebagai, nah ini hasil sementara. Kriteria namanya kriteria kapan 2 unsur berpangkat itu sama. Nah, pertama tadi ilustrasi di Z tadi itu adalah yang tak hingga, ya. Nih, jadi ini sama jika pangkatnya sama, ya. Nah, yang kedua ini. Nah, kalau di hingga, contohnya di Zn itu dibangun oleh 1 atau 5, ini ya. Hanya ini bisa kita lihat kalau di Zn itu di Z6 tadi hanya ini 1 atau 5, n-nya adalah 6, gitu. Jadi di sini 0, kalau 5 ya 5, kalau 1 ya 1 dipangkatkan sebanyak ini n-1 berarti sebanyak 6 juga. Nah, A pangkat I sama dengan angka pangkat J jika nah ini ya, I dan J kongruen atau selisihnya kelipatan n ya. Nah, ini sini tadi 2 dan 8, selisihnya kelipatan 6 ya tadi ya. Nah, ini sebagai teorema bisa kita buktikan secara umum. Tadi kan ilustrasi ya, di ilustrasi yang pertama ini di Z, ilustrasi yang kedua di Zn ya. Ilustrasi. Dan ini harus berlaku untuk sembarang grup siklik ya. Teoremanya ini. Nah, kalau tak hingga
Bagaimana melihat bukti ini ya? Nah, kalau I sama dengan J, A pangkat I sama dengan A pangkat J jelas ya? Ya, ini kan dua arah ya. Kalau yang ke kiri, I sama dengan J, maka A pangkat I pasti sama dengan A pangkat J toh? Ya, berarti ini yang perlu dibuktikan jika A pangkat I sama dengan A pangkat J ya. Apakah I harus sama dengan J gitu ya? Nah itu. Kalau yang ini jelas, yang kesininya jelas, yang ini. Yang ini, jika I sama dengan J, maka nah, A pangkat I sama dengan A pangkat J ini, ya ini definisi operasi aja. Justru yang ini yang ini ya. Jadi misalkan A pangkat I sama dengan A pangkat C. Yang akan ditunjukkan I sama dengan C. Ini dengan asumsi order dari A itu tak hingga ya. Ini asumsi dasarnya adalah ini ya. Order dari A tak hingga ya. Ini untuk hasil yang pertama. Nah, kalau kita ingin membuktikan ini sama ya. Nah, ada salah satu cara bukti itu adalah bukti tidak langsung. Andaikan I tidak sama dengan J. Kalau I tidak sama dengan J ada dua kemungkinan. Bisa I lebih dari J atau I kurang dari J. Tapi kedua kasus ini nanti buktinya analog kan ya. Ya, tinggal dibalik saja kalau ya. Nah, makanya kita bisa asumsikan I lebih dari J. Nanti kalau J lebih dari I ya dibalik aja kan ya. Nah, itu. Asumsikan I lebih dari J. Kalau I lebih dari J, jadi I dikurangi J positif. Berarti A pangkat I min J akan sama dengan A pangkat I, A pangkat min J. Hasilnya apa ini? Identitas. Kenapa? Karena diketahui A pangkat I sama dengan A pangkat J. Betul? Nah, berarti di sini apa kesimpulannya? Ada bilangan bulat positif kalau dipakai untuk memangkatkan A sama dengan identitas, kontradiksi dengan order A tak hingga. Ya, menurut definisi order A tak hingga itu berarti tidak ada, ya toh? Bilangan bulat positif sebagai pangkat itu sama dengan identitas ya. Ingat definisi kemarin ya. Nah, tuh. Oke. Baik. Jadi ini kontradiksi. Jadi pengandaiannya salah. Oke, ini cukup. Nanti akan kita diskusikan lagi ilustrasi ini tadi ya. Nah, sekarang kalau order A itu hingga. Nah, sebagai ilustrasi tadi di Z6 ya. Kita pakai unsurnya ini 1 atau 5, tadi ordernya sama-sama 6 gitu ya. Nah, ternyata di sini nanti kriteria ini kesamaan adalah ini ya. Nah, kalau ini buktinya harus bolak-balik ya. Yang ke kiri dulu boleh, ke kanan dulu boleh. Ya kalau ke kiri enak ke kiri dulu ya. Paling bagian kedua, bukti ke kiri. Misalkan kita punya N itu membagi I min J. Ini diketahui order A-nya adalah N ya. Nah, ini asumsi dasarnya order A-nya sama dengan N ya. Nah, N membagi ini. Jadi kita punya I dikurangi J dapat ditulis sebagai K kali N ya. Untuk suatu K. Nah, atau di sini bisa tulis I sama dengan J ditambah K N. Berarti A pangkat I akan sama dengan A pangkat J ditambah K N. Berarti akan sama dengan A pangkat J, A pangkat N pangkat K. Paham? Ya. A pangkat N berapa? Ya? Identitas. Karena N adalah order dari A. Ya toh? Jadi ini A pangkat J
identitas pangkat K, ya hasilnya A pangkat J. Ya, bukti selesai. Berarti A pangkat I sama dengan A pangkat J. Ya. Yang ke kanan sekarang, misalkan A pangkat I sama dengan A pangkat J. Ya. Akan ditunjukkan bahwa N membagi selisih I dan J. Yang akan ditunjukkan N membagi I min J. Bagaimana menunjukkan suatu bilangan membagi bilangan yang lain? Ini juga sudah kita bahas di kuliah teori bilangan ya. Yaitu kita bisa menggunakan algoritma pembagian, terus setelah itu kita tunjukkan sisanya 0. Gitu? Ya, jadi kalau I min J dibagi N, berarti kan dapat nyatakan Q kali N ditambah R sisanya ya. Nah kalau kita bisa menunjukkan sisanya 0, nah berarti N membagi I min J gitu ya. Nah jadi kita gunakan algoritma pembagian. Nah ya, gunakan algoritma pembagian berarti I dikurangi J dapat ditulis sebagai Q dikalikan N ditambah R. Nah, R-nya di sini 0 kurang dari N. Betul ya? Nah, klaimnya apa? Tunjukkan bahwa R sama dengan 0. Ya. Klaim tadi N ya. Nah, ini juga bisa menggunakan bukti tidak langsung ya. Andaikan R tidak 0. Kalau R tidak 0 berarti kesimpulannya naik. Jadi ya, R itu bilangan positif tetapi kurang dari N ya. Di sini R di antara 0 dan N. Nah, sekarang kita cara mengkontradiksinya bagaimana? Kita tunjukkan A pangkat R sama dengan identitas. Kontradisinya nanti dengan N itu adalah order ya. R kan kurang dari N, bilangan positif. Nah, kalau itu pangkat R hasilnya identitas berarti kontradiksi dengan order dari A itu adalah N gitu ya. Nah, itu A pangkat R, nah R-nya tadi kan ini, berarti R-nya bisa ditulis I dikurangi J dikurangi Qn, betul ya? Nah, berarti A pangkat I dikurangi J dikurangi Qn. Nah, berarti A pangkat I, A pangkat apa? Min J, A pangkat, saya tulis N min Q ya. Gitu. Paham sampai situ ya? Nah, ini hasilnya identitas kan? Kenapa? Ini dengan ini karena diketahui sama. Betul ya? A pangkat I sama dengan A pangkat J, toh? Berarti A dikalikan A pangkat min J identitas. Di sini A pangkat N identitas. Karena N order dari A. Dipangkatkan min Q identitas lah. Ya. Berarti di sini A pangkat R identitas tapi R-nya kurang dari N. Kontradiksi dengan order A itu N ya. Ini kontradiksi. Dengan N tadi sebagai order dari A ya. Oke. Nah, ini berarti sudah kita peroleh ini kriterianya ya. Jadi untuk unsur-unsur yang ordernya hingga tidak harus pangkatnya berbeda, ya. Tidak harus pangkatnya sama untuk menghasilkan perpangkatan yang sama, ya. Kalau pangkatnya itu kongruen dalam modulo order unsur, berarti hasilnya sama, ya itu, ya. Jika. Nah, dari teorema ini kita bisa menurunkan beberapa akibat, ya. Nah, akibat pertama bahwa subgrup yang dibangun oleh A ordernya sama dengan order A. Saya kira ini mudah ya. Karena apa? Karena A
itu kalau dipangkatkan, mulai pangkat 0, kemudian berbeda terus sampai pangkat n-1, baru A pangkat -1, baru pangkat n kembali ke identitas lagi. Berarti yang berbeda sebanyak n unsur toh. Nah, n unsur itu berarti order dari subgroup yang dibangun oleh A, betul ya? Nah, lihat ya. Itu pembuktiannya gini. Kalau ordernya A itu n, nah, berarti ini kalau kita cari hasilnya kan A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2 ini berbeda semua karena belum hasil identitas. Terus A pangkat n-1 ya. Nah, ini berbeda semua kenapa? Karena ini tadi tidak mungkin bilangan yang kurang dari n ini selisihnya kelipatan n kecuali sama, tuh ya. Nah, itu ya karena kita punya teorema itu. Nah, berarti di sini order dari ini juga n tuh. Nah, subgroup yang dibangun oleh A. Ikut ya. Itu akibat pertama. Jadi kita bisa menggunakan teorema tadi untuk memeriksa beberapa akibat ya. Jadi akibat itu biasanya buktinya tidak sulit ya. Cukup memakai teorema sebelumnya. Ini kalau dicari subgroup yang dibangun oleh A itu kan ini ya. Nah, karena tadi kita punya kriteria kesamaan tadi ini, jadi A pangkat sama A pangkat I sama dengan A pangkat J jika selisih I dan J kelipatan N. Di sini semua bilangan ini kurang dari N ya. Jadi selisihnya nggak mungkin kelipatan N kalau nggak sama pangkatnya kan ya. Nah, ini ya. Nah, jadi ini semuanya berbeda pasti ya. Nah, dari 0 sampai n-1. Nanti n baru sama dengan identitas lagi ya. Nah, ini. Berarti ini anggotanya sebanyak n. Sama dengan ordernya A gitu ya. Oke. Makanya nanti ada beberapa buku yang mendefinisikan order A itu melalui ini juga boleh ya, dibalik ya. Kalau ini kan kita mendefinisikan order dulu, baru mencari order subgroup ya. Nah, kalau ada buku lain selain bukunya ini, ada lagi buku lain, dicari ini dulu. Nah, banyaknya unsur ini, order dari subgroup ini kita definisikan sebagai order unsur. Nanti terus definisi kita diangkat sebagai teorema ya, bilangan bulat positif terkecil itu dibuktikan dengan menggunakan itu gitu ya. Nah, itu sistematika penulisan buku bisa macam-macam ya, variasi. Oke, baik. Akibat yang kedua. Nah, ini ya. Kalau ada unsur dipangkatkan K itu sama dengan identitas, nah konsekuensi dari order itu adalah pangkat terkecil, ya, supaya hasilnya identitas, maka nanti itu akan terbagi, ya. Nah, itu sebagai akibat ini tadi ya. Nah, akibat ini berarti tadi kan kita punya, ya. Order A membagi selisih, ya. Nih ya, coba lihat. Buktinya menggunakan ini tadi. Jadi A pangkat I sama dengan A pangkat J jika N membagi selisih I dan J, ya. Nah, di sini coba lihat. Kita punya A pangkat K sama dengan E, ya. Nah, ini kan. Berarti ini. A pangkat K sama dengan E itu kan sama dengan A pangkat 0. Ya. Ini kan jika dananya jika, misalnya kalau order A-nya itu N ya tadi ya. Ya. Nah, ini kan jika dananya jika tadi kalau pakai teorema ya. Nah, N membagi K min 0, betul? Ini I, ini J, betul? Nah, berarti nah, ini ya pakai teorema. Ya, tadi kriterianya kan di dalam teorema ya. Ini kan, berarti ini kalau kita terapkan teorema, A pangkat I sama dengan A pangkat J. Jika N membagi selisih I dan J. Selisih K dan 0. Dan K, nah gitu ya. Ya, ini. Ini bagaimana kita memakai teorema gitu ya dalam membuktikan akibat.
Jadi biasanya kalau ada akibat tuh nggak perlu susah-susah mikirnya ya, nggak terlalu jauh dari teorema yang ada, gitu ya. Biasanya sistematika begitu kalau kita baca buku, kalau kita melihat akibat jangan terlalu jauh mundurnya, cukup pada teorema sebelumnya itu ya. Dan memakainya mudah biasanya akibat itu, makanya disebut akibat. Kalau susah itu disebut teorema lagi gitu ya. Nah, oke, akibat ketiga. Nah, ini sebenarnya sama dengan akibat 2, cuma dibalik aja. Kalau A membagi K itu kan sama aja dengan K kelipatan. Ya ini hanya membalik istilah ya. Jadi sebenarnya akibat 2 dan akibat ketiga itu dua hukum yang sama ya. Cuma membacanya aja. Ini order A membagi K, itu sama artinya dengan K kelipatan order A. Itu kan ya. Nah, ini nggak perlu dibuktikan. Karena redaksinya sama dengan hanya membalik, membagi dengan kelipatan. Itu kalau dibalik kan memang artinya gitu aja ya. Oke, good. Nah, akibat terakhir. Oh, ini kurang salah komutatif ya harusnya. Sembarang unsur di suatu grup, artinya A dan B-nya harus komutatif ya. Ya. Kenapa? Karena kalau dipangkatkan, kalau A dan B-nya tidak komutatif, itu nanti nggak bisa dikumpulkan ya. A B pangkat supaya menjadi A pangkat B pangkat itu kan syaratnya A dan B harus komutatif ya. Ini beri syarat kurang ya. Unsur yang komut ya. Sebarang unsur yang komut ya, atau syaratnya sembarang unsur yang komut atau dengan syarat AB sama dengan BA gitu ya. Itu syaratnya. Komut AB dan A dan B-nya harus komut. Kalau enggak nanti nggak bisa dikumpulkan karena AB pangkat. Nah, itu kan AB. Nah, itu kan nggak bisa ngumpul A-nya sendiri, B-nya sendiri ya. Supaya hukum itu dijalankan. Ini kurang syaratnya. Berarti A dan B komut ya. Unsur di grup G dengan syarat AB sama dengan BA boleh, atau A dan B komut gitu ya. Diberi tambahan syarat ya. Ini kalau nggak ada syarat itu nggak bisa ini ya. Nah, ini cara ini akan kita buktikan dengan menggunakan akibat 2 ya. Di sini kan kalau ada A pangkat K sama dengan identitas jika order A membagi K. Berarti di sini agar order AB membagi order A kali order B, berarti AB dipangkatkan ini ya. Lihat kalau dipakai ya. Berarti ini sebagai K. AB pangkat K. Kalau ketemu identitas, berarti order AB akan membagi K, gitu ya. Jadi ini memakai akibat 2, dengan ini kita misalkan sebagai K. Order A kali order B, ya toh? Nah, jadi kalau order A dikalikan order AB dipangkatkan order A kali order B, ya. Coba ya. AB dipangkatkan order A kali order B. Nah ini, tadi ini akan menjadi A pangkat order A order B, B pangkat order A order B. Ini kalau A dan B-nya komut ya. Kalau enggak ini enggak bisa ya. Nah, ini bisa saya tulis sebagai A pangkat order A pangkat order B. Ini hukumnya ya. Yang ini B pangkat order B pangkat order A. Nah, ya. Ini identitas pangkat order B, identitas pangkat order B. Yang ini identitas pangkat order A. Jadi hasilnya identitas. Tadi ingat, A pangkat K hasilnya identitas, berarti order A membagi K, gitu ya. Nah, AB pangkat bilangan ini hasilnya identitas, berarti order dari AB membagi bilangan ini kan ya. Nah, jadi order dari AB membagi order A kali order B. Ya, gitu. Ini digunakan akibat 2 ya. Tuh ya. Nah, ini adalah bagian penting. Oke, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan? Nanti sifat-sifat lain-lainnya bisa dilihat. Nah, yang sifat penting yang tadi sudah kita
sudah saya tandai tadi ya, itu untuk menghitung tadi subgroup, menghitung pembangun yang lain ya, kalau salah satu pembangunnya diketahui ya, tadi sudah. Jadi teoremanya akan mengatakan bahwa kalau G, order G itu N, kemudian G dibangun oleh A, maka G akan dibangun oleh A pangkat K jika K-nya relatif prima dengan N. Ya, itu ada sebenarnya di bukunya Galian teoremanya ya. Saya tunjukkan ya. Nanti kegunaannya mencari pembangun dari sembarang grup siklik kalau sudah diketahui salah satu pembangunnya ya. Oke, Galian kontemporer ya. Ya ini kalau di bukunya Galian dianggap sebagai akibat dari teorema ini ya. Sebenarnya tanpa menggunakan teorema ini bisa juga dibuktikan secara langsung. Kalau di buku ini pakai akibat dari teorema. Kalau langsung mirip buktinya yang di Z cuma kita ganti. Ya, bisa juga langsung pada ini kalau kita nggak sepandang sebagai akibat juga bisa dibuktikan secara langsung. Dengan meniru ya, kalau di sini yang di Z tadi yang kita, jadi sebenarnya sudut pandang kita itu dalam belajar matematik itu bisa langsung bisa mengikuti alur gitu ya. Tadi kan waktu kita membuktikan Zn tadi tidak kita kaitkan dengan teori manapun, cuma dalam teori bilangan ya. Ini juga bisa. Jadi ini padanannya kan yang sudah kita buktikan di bawah itu tadi ya. Nah itu sebenarnya menarik ke atasnya hanya diperumum saja. Jadi itu mirip ilustrasinya ya. Kalau di Z tadi seolah-olah A-nya itu 1 gitu ya. Di Zn tadi ya, hanya 1, berarti di situ J yang di sana adalah J. N dan J relatif prima ya. Ini buktinya mirip sebenarnya ya. Kalau Anda tadi tahu tentang paham tentang bukti yang ada di Zn tadi, tinggal ditarik saja ke atas gitu ya. Tapi kalau di bukunya Galian itu ditunjukkan dulu kesamaan di atas ya, silakan nanti bisa Anda pelajari lebih jauh. Tapi yang nanti yang banyak hasil akhir ini yang dipakai yaitu dalam rangka mencari pembangun itu ya. Nah, jadi kalau kita gunakan ini ya, kali ini nggak kelihatan langsung ya. Jadi kalau redaksinya agar persis dengan yang di Zn, redaksi yang di atas itu ngubahnya adalah begini ya, redaksinya kayak persis Zn. Jadi kalau saya ubah mirip dengan dari Zn aja, kan dalam rangka mencari generator. Kalau yang itu kan nggak secara langsung. Jadi kalau untuk mencari generator, jadi tadi Zn itu kan ordernya N, berarti kita punya grup G ordernya N, kemudian dan G itu dibangun oleh A. Otomatis ordernya A juga harus N, tadi ya karena kita punya order unsur dengan order yang dibangun unsur sama ya tadi ya. Jadi dari akibat sebelumnya. Nah, jadi kalau kita ikuti sini, jadi A pangkat itu sebagai pembangun itu maksudnya ya. Tadi kalau di Z itu seperti 1 ini ya. Ini 1 kalau di Z. Berarti G ini dibangun oleh A pangkat K. Nah, jika dananya jika K dan N relatif prima gitu ya. Ini saya mencoba membuat rumusan yang persis sama dengan yang ada di Zn biar kelihatan. Kalau dengan itu sama sebenarnya, tapi nggak secara langsung. Kenapa? Kalau di sini menerjemahkannya kan,
order A sama dengan order dari A pangkat J itu ya, dibangun oleh pangkat J toh, jika dengan. Padahal nanti kalau order apa yang dibangun oleh pangkat J sama dengan yang dibangun oleh A gitu ya. Sebenarnya sama toh. Ya, kalau dalam A sebagai generator. Kalau order A-nya itu sama dengan N, pasti grupnya dibangun oleh A sama dengan G gitu ya. Nah, karena order unsur dengan order grup sama. Nah, ini sebagai terjemahan kalau di situ ya. Ini sebenarnya sama aja dengan mengatakan order A-nya itu N, ya toh? Itu ordernya N. Nah. Tuh, jadi kalau redaksinya seperti itu nggak secara langsung mengkaitkan dengan Zn. Karena di sini yang terbaca kan langsung Zn itu ordernya N, loh, ya toh? K itu pembangun kan jika ya. Nah ini biar kelihatan. Jadi kalau ini kita terjemahkan di Zn, nah kalau ini ya gampangannya ya, G-nya Zn itu dibangun oleh 1. Nah gitu ya tadi. Nah ini ya. Jadi ini membawanya ke situasi yang sudah kita kenali. Berarti di sini G dibangun oleh K, loh ya toh? Nah, gitu kan? Jika K dan N relatif prima itu sama dengan yang kesimpulan kita tadi gitu ya, loh. Ya. Nah, K itu sebagai 1 pangkat K gitu ya. Gitu ya. Nah, biar analoginya ya, kalau gini langsung inline gitu ya cara berpikir kita. Kalau seperti itu sebenarnya juga sama, cuma harus ada penafsiran gitu ya. Ini biar mudah. Ini hasil yang tanda ini sudah kita buktikan tadi. Terus itu akan kita bawa ke sini ya. Pembuktiannya saya kira analog dengan di sini tadi. Jadi kalau kita misalkan G itu dibangun oleh A pangkat K, ya, yang akan ditunjukkan K dan N relatif prima. Ini kita bawa ke dalam sifat-sifat yang kita punyai tadi, ya. Berarti di sini nanti kita harus bisa menuliskan kombinasi linier, jadi antara K dan N itu sama dengan 1, ya. Jadi kalau kita menunjukkan itu kan kita pakai 1 ya. Nah, berarti di sini tadi kan kita menunjukkan satu kombinasi linier kan 1 anggota Zn ya toh? Nah, tadi waktu kita membuktikan yang ini dari sini ke sini 1 itu anggota Zn. Dapat dinyatakan perpangkatan dari K, betul ya? Nah, berarti di sini satunya adalah A, loh, analoginya ya. Berarti A anggota G. Berarti A harus dapat dinyatakan sebagai perpangkatan dari A pangkat K, gitu ya. Tuh, gitu kan? Paham ya? Cara membaca itu ya, cara menganalogikan memperumum ya. Nah, jadi di sini A itu anggota G. Ya, karena A pembangun dari G otomatis ya anggota G kan ya. Nah, berarti A ini dapat ditulis sebagai A pangkat K dipangkatkan sesuatu, ya. Berarti A pangkat K dipangkatkan misalnya T, paham ya di sini? Karena A pangkat K adalah pembangun dari G untuk suatu. Nah, jadi di sini apa artinya ya? Nah, berarti A pangkat 1 sama dengan A pangkat K T. Berarti selisih 1 dan KT harus kelipatan N, ya. Ingat tadi ya? Paham? A pangkat I sama dengan A pangkat J
Jika hanya jika selisih I dan J kelipatan order ya, unsur ya. Ini. Jadi di sini simpulannya N membagi 1 dikurangi K P. Paham dari situ ya? Itu adalah menggunakan kriteria A pangkat I sama dengan A pangkat J tadi ya. A pangkat I sama dengan angka J jika order dari A membagi I min J ya. Nah, order A di sini sama dengan order G karena A pembangun dari G itu ya. Jadi kesimpulan kita selesai nih. Jadi 1 min KT akan sama dengan N kali S misalnya. Untuk suatu S. Nah, sekali berarti selesai bahwa 1 akan sama dengan KT ditambah NS. Ya, sudah bisa pusing ya. Jadi 1 sama dengan K kali T ditambah NS. K dan N relatif 5 ya. Oke. Nah, yang sebaliknya saya kira juga mirip tadi. Yang sebaliknya tadi ingat bukti di Zn ya. Kalau relatif 5 ya kan? Berarti 1 dapatnya kombinasi linearnya. Untuk memperoleh itu ambil sembarang unsur dipangkatkan. Kalau dikalikan tadi kan dipangkatkan ya. Nah, jadi kalau kita punya ini jadi ini yang ini sudah anggap aja ya. Jadi kalau yang sebaliknya ini sudah, nah sini aja cukup. Kalau yang sebaliknya berarti misalkan ini K dan N relatif prima ya. Yang akan ditunjukkan G dibangun oleh A pangkat K. Ya. Kita sudah punya asumsi G-nya dibangun oleh A ya. Saya ambil. Ya, ini dinyatakan kombinasi linear dulu ya. Kombinasi linear dulu. Nyatakan atau tulis 1 itu sama dengan K misalnya kali P ditambah N kali Q untuk suatu P dan Q di Z. Karena G itu dibangun oleh A, kalau ambil sembarang unsur di G, pasti merupakan A pangkat, betul ya? Nah, ambil misalnya X di G, G-nya itu sama dengan ini, sekarang. Kita dapat tulis X sama dengan A pangkat apa? Ini K-nya sudah kita pakai L. K, ini P, ini Q, ini T, ini S, pangkat R aja lah. Nah, tuh. Karena dia di sini, ya. Nah, jadi untuk suatu ya. Nah, jadi X yang sama dengan ini, X yang sama dengan A pangkat R, akan sama dengan A pangkat R kali 1, akan sama dengan A pangkat R, dikalikan K, P, ditambah N, Q, sama dengan A pangkat R, P, K. Nah itu ya, saya kurung, saya ginkan. Terus sama dengan di A pangkat R, Q,
N ya. Berarti akan sama dengan A pangkat K pangkat RP A pangkat N RQ. Nah, itu akan sama dengan A pangkat K pangkat RP. A pangkat N-nya identitas. Jadi akan sama dengan A pangkat K pangkat RP ya. Nah, jadi sini X yang mula di G ya, di G sembarang tadi, padahal G-nya dibangun oleh A, dapat dinyatakan sebagai A pangkat K pangkat sesuatu. Berarti artinya A pangkat K ini membangun G ya. Nah, dari sini kesimpulan kita jadi G dibangun oleh A pangkat K ya. Jadi jadi tools ini sama dengan, jadi kalau ini sudah diperoleh lebih dulu teorema ini, yang di Z tadi hanya sebagai akibat dengan ini akibat itu ya. Nah, ambil A-nya adalah 1 gitu ya. Nah, 1 berarti di sini adalah K. Nah, K itu pembangun dari Zn jika K relatif prima dengan N ya toh. Nah, itu. Jadi nanti sepanjang. Tapi kalau dalam belajar saya lebih suka dari yang special case, memperumum ya, punya bayangan gitu loh ya. Tapi nanti kalau sudah jadi ya tinggal pakai, nggak apa-apa gitu ya. Jadi yang kalau kita dalam pengetahuan tuh kalau kita sudah tahu yang general, gitu. Nah, yang khusus kan pakai akibat gitu ya. Nah, jadi meningkat orang itu semakin tinggi ilmunya begitu, semakin di matematik terutama aljabar sistematiknya begitu ya. Jadi kita belajar itu semakin general. Jadi kalau sudah tahu yang di atas, yang di bawah ini hanya akibat gitu ya. Nah, tapi kalau belajar biasanya akan lebih mudah memahami kalau dari yang khusus ya, umum itu ya, karena kita punya bayangan. Anda kalau belajar langsung dari atas gitu ya, nggak tahu apa-apa, ya itu ngeliang gitu ya. Ya, oke, good. Itu ya. Jadi dari sini akhirnya dalam grup siklik, dalam mencari pembangun ini sudah nggak masalah ya. Jadi asalkan salah satu pembangunnya ketemu, tinggal dipangkatkan aja. Yang pangkatnya itu relatif prima dengan order grupnya. Selesai. Itu berarti semuanya ketemu ya. Semuanya akan ketemu. Baik, silakan kalau ada yang perlu didiskusikan ya. Nah, di sini nanti berarti kalau dalam aplikasinya yang penting Anda sudah harus bisa mencari gitu ya. Di sini ya. Kalau dalam soal kan biasanya disuruh mencari semua pembangun ya. Jadi kata kuncinya di sini kalau Anda sudah menemukan salah satu pembangunnya, nah salah yang lain akan ketemu ya. Dengan tinggal dicari, dipangkatkan saja ya, nggak perlu dicobai satu-satu. Nah, itu kalau grupnya ordernya 100 itu kan lama ya nyobai satu-satu ya toh. Ya, nyoba satu ketemu terbukti siklik. Nah, berarti kan biasanya kan begini ya. Soal itu sering juga. Selidikilah apakah grup berikut siklik atau tidak. Jika siklik, cari semua pembangunnya gitu ya. Nah, itu ya. Gitu. Jadi begitu ketemu satu pembangun kan berarti kesimpulannya siklik. Nah, cari pembangun yang lain tinggal tadi itu dipangkatkan aja kan. Nah, ya yang penting Anda tahu order grupnya ya. Nah, gitu. Ada yang perlu didiskusikan, nanti Anda silakan coba baca lagi di situ. Mungkin ada sedikit perbedaan penjelasan Pak Eri dengan yang ada di buku. Nanti kalau ada yang perlu dikonfirmasi silakan ditulis di forum ya kalau perlu. Cukup? Ya, Anda masih punya banyak waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas ya, masih ada. Nggak tahu yang tugas yang kemarin, yang kemarin menyusul ya. Apalagi kuliah Anda itu hanya berlangsung, ya, nggak ada jeda kan. Jadi Kamis Jumat gitu ya. Jadi otomatis tugasnya berturut-turut gitu ya. Nah, 2 hari berturut-turut. Oke, saya kira cukup. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Topiknya apa besok? Apa? Grup permutasi ya. Permutasi itu sebenarnya sudah kita singgung di contoh grup kemarin ya. Nah, grup permutasi itu adalah grup yang isinya pemetaan satu-satu pada ya.
pemetaan satu-satu pada itu yang disebut permutasi ya, permutasi. Nanti apa kaitannya dengan konsep permutasi yang ada di diskrit ya, kombinatorika itu ya nanti bisa dilihat nanti ya, ada kaitannya. Jadi kalau sesuai penamaannya di mata kuliah kita ini sebenarnya yang disebut permutasi itu adalah pemetaan satu-satu pada yang kemarin merupakan salah satu contoh grup ya, operasinya komposisi. Tapi nanti yang akan kita diskusikan lebih jauh adalah pemetaan satu-satu pada himpunan hingga. Biar mudah kita hitung gitu kalau hingga ya. Kalau hingga bisa di counting ya, bisa dihitung. Kalau tak hingga susah ya, nggak habis-habis hitungnya. Ya itu nanti berarti pengantarnya itu. Jadi nanti kita akan belajar lebih jauh pemetaan satu-satu pada dari grup hingga ya. Grup dari himpunan hingga. Nah, himpunan hingga itu cukup diwakili himpunan 1, 2, 3 sampai N ya. Itu hingga. Kenapa demikian? Karena definisi himpunan hingga itu adalah kalau kita suatu himpunan dikatakan hingga jika kita bisa membuat korespondensi satu-satu dari himpunan tersebut ke himpunan N bilangan asli yang pertama gitu ya. Nah, kalau itu ya, makanya karena ada korespondensi satu-satu, padahal komposisi dari fungsi satu-satu pada itu juga satu-satu pada, ya. Oleh karena itu, fungsi dari himpunan hingga ke himpunan hingga, dirinya sendiri cukup diwakili fungsi dari himpunan 1, 2, 3 sampai N ke himpunan 1, 2, 3 sampai N, ya. Cukup itu. Itu sudah mewakili pembahasan untuk semua himpunan hingga, ya. Yaitu topik kita besok ya. Silakan dicoba dipahami ya. Nah, nanti aspek grupnya akan kita lihat ya. Aspek grup itu apa ya? Order dan sebagainya, inverse itu ya. Nah, terus bagaimana mengoperasikan unsur itu ya. Nah, ini nanti penting sebagai modal atau sebagai ilustrasi pada topik-topik selanjutnya ya. Karena permutasi merupakan salah satu contoh grup yang tidak komutatif ya. Nanti untuk pembahasan berikut-berikutnya kita perlu untuk grup yang tidak harus komutatif ya. Oke, saya kira cukup. Kita ketemu lagi insya Allah besok pagi ya. Semoga masih semangat ya. Nah, baru pertemuan ke-6 besok ya. Dari 32 ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, silakan.